Halo semua, ketemu lagi dengan saya Teguh SLK di video lanjutan Trabas Sapuran Wonosobo. Buat teman-teman semua yang make motor standar, motor lokal standar, harus dengerin atau lihat video ini karena mungkin video ini akan bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi buat teman-teman yang kemarin berangkat di Sapuran, ini lokasinya habis makan, jadi tanjakan setelah makan siang itu tanjakannya cukup panjang dan licin sebenarnya. Coba kita lihat dulu. Nah, sebenarnya kalau tanjakan ini, kalau motor bore up itu nggak ada masalah karena kita bisa pakai gigi 2, ataupun kalau motor build up juga nggak ada masalah karena kita bisa pakai gigi 3. Nah, yang jadi masalah itu ketika motor kita itu motor spek mesin standar kayak punya saya nih, mau pakai gigi 2 nggak ada tenaganya, mau pakai gigi 1 karena tanahnya licin nggak bisa naik, bannya cuma spin aja. Nah, di video ini saya akan bagikan atau sharing tips biar teman-teman semua bisa melewati tanjakan yang cukup panjang dan licin seperti ini dengan menggunakan motor standar. Caranya gimana? Caranya sebenarnya gampang. Tanjakan panjang dan licin seperti ini mengharuskan kita menggunakan motor dengan pemilihan gigi itu gigi tinggi sehingga ban belakang bisa berputar cepat, yang mana ketika ban belakang itu putarannya itu cepat, otomatis bisa mengantarkan kita sampai ke atas. Nah, kalau ban motor kita itu putarannya lambat, itu kita pasti akan spin karena lontaran dari bawah itu nggak dapat. Nah, tekniknya adalah pakai gigi, ini kita ngomongnya motor standar ya, pakai gigi 1 masuk ke 2, lalu hampir nggak kuat masukin ke gigi 1 lagi. Itu tekniknya seperti itu, karena kalau dipaksa dari bawah pakai gigi 1 kayak saya tadi, itu nggak bakalan bisa, sampai mesinnya limiternya bunyi ketika di datarnya, ketika sampai di tanjakannya hanya spin ban belakangnya. Sebaliknya ketika kita paksain pakai gigi 2, itu tenaga motornya nggak mampu karena memang tenaga motor pas-pasan. Untuk KLX 140 kayak gini gigi 2 nggak mampu. Nah, siasatnya adalah seperti tadi saya bilang, kita pakai gigi 1 masuk ke gigi 2, lalu hampir nggak kuat itu masuk ke gigi 1 lagi. Tapi permasalahannya adalah oper gigi di tanjakan itu salah satu hal yang paling susah menurut saya. Dan saya sendiri juga sangat jarang melakukan oper gigi di tanjakan karena memang susah. Kalau oper gigi di tanjakan itu, kalau kita oper saat RPM masih tinggi, biasanya giginya nggak masuk. Kalau kita oper telat, RPM sudah turun, juga kita akan gagal karena untuk RPM naiknya lagi itu akan susah. Nah, itu. Nah, di sini saya coba pakai gigi 1 masuk gigi 2, hampir nggak kuat, lalu oper gigi 1 lagi. Oke, kita lihat. Ini tanjakan licin dan panjang, nggak terlalu tegak sebenarnya. Dengarkan suara mesinnya. Ini sebenarnya saya agak telat opernya. Tapi alhamdulillah masih bisa naik ke atas. Nah,
Oper gigi di tanjakan itu harus kita latih, harus sering kita latih, karena membutuhkan feeling yang pas banget. Buat teman-teman yang sudah ahli di oper gigi di tanjakan, itu kalau menurut saya yang sudah yang sudah ahli oper gigi tanjakan, berarti naik motornya sudah keren lah. Menurut saya naik motornya sudah keren, the best kalau bisa oper di tanjakan, karena memang susah untuk oper di tanjakan itu. Kita benar-benar harus bisa ngatur gas dan timing saat oper. Masuk 2, seperti itu masuk 1 lagi. Cara latihannya adalah sering-sering coba tanjakan yang karakternya harus mengharuskan kita oper gigi seperti ini. Jadi turun gigi gitu ya, turun gigi dari 2 ke 1 atau 3 ke 2, itu yang paling penting. Nah, dengan semakin sering kita latihan, otomatis feeling kita akan semakin terasah. Kita jadi tahu kapan saat yang tepat buat oper gigi hanya dari mendengarkan suara mesin motor. Nah itu, jadi kesimpulannya motor standar pun bisa naik tanjakan seperti itu, asal kita tahu caranya. Kita lihat dulu, ini adalah tanjakan berhadiah. Karena saya berangkat siang, jadi saya itu start jam 11 siang. Karena dari rumah berangkat jam 6 pagi. Ada berhenti juga makan sarapan dulu, nungguin teman sampai lokasi jam 10 lebih. Lalu start itu sekitar jam 11-an lah. Nah, jam 11-an memang sudah ramai banget. Posisinya ini mungkin sudah habis duhur mungkin ini, karena jalurnya juga panjang. Dan sampai di sini ternyata sudah selesai, karena tanjakan berhadiahnya sudah habis, sudah diborong oleh teman-teman semua yang jago-jago tanjakan. Kalau jelas iso. Jajal lah. Entek ganti ya. Hah, entek, Pak? Ya ora usah berarti ya. Lanjut ya, lanjut percuma ya. Beda entek iki nembe ketok kabeh. Kene kan entek juga. Ya, habis. Hah? Lumayan. Karo cah kalau bocah-bocah. Tambahan ta piro? Akeh mau mangat. Habis agak uman tanjakan. Lanjut lagi aja. Untuk saat ini motor saya KLX 140 pakai gear ukuran depannya 14, belakangnya 57. Kenapa saya masih pakai 57 belakang? Karena standarnya kan 1357. Nah, kalau 1357
itu nanggung menurut saya, karena pakai gigi 2 nggak bisa, pakai gigi 1 terlalu pendek gitu. Nah, akhirnya saya putuskan buat pakai 1457. Kenapa nggak ganti gear belakangnya? Kan kalau ganti gear belakang harganya lebih mahal jatuhnya. Kalau ganti gear depan jatuhnya lebih murah, karena gear depan itu harganya lebih murah. Itu sih, cuma itu opsi kenapa saya pakai itu. Nah, kalau di tanjakan-tanjakan lain yang nggak licin, saya eksekusi semua tanjakan itu pakai gigi 1 semua. Jarang yang pakai gigi 2, kecuali tanjakannya nggak tinggi banget, itu saya pakai gigi 2 masih bisa. Tapi kalau tanjakannya tinggi, saya pasti pakai gigi 1, karena kalau gigi 2 nggak bakalan mampu. Nah, kayak ini tanjakan ini saya pakai gigi 1. Jadi sebenarnya kalau kita itu cuma mau buat terabas aja, nggak mau nyari tanjakan berhadiah, motor standaran itu sudah cukup banget. Tinggal gimana kita cara ridingnya aja sebenarnya. Cuma memang ketika banyak tanjakan berhadiah dan kita pingin nyoba, itu nggak bisa, harus di bore up dulu motornya, dan bore upnya pun harus yang benar-benar sesuai dengan karakter kita, jangan asal gitu ya. Tuh. Nah, kalau ada jalur yang ada kubangan kayak gini, saya termasuk salah satu orang yang nggak suka kalau ketemu jalur yang lumpur kubangan kayak gini. Saya lebih suka ketemu jalur batu, kayak sungai berbatu gitu, daripada jalur lumpur kayak gini. Karena jalur lumpur kayak gini tuh kita nggak butuh skill untuk melewatinya, kita hanya butuh ngawur, gaspol, nekat gitu. Tapi kalau jalur batu itu kita benar-benar butuh skill. Nah, kalau jalur lumpur kayak gini, kalau kita salah ambil jalan, resikonya motor masuk lumpur dan bisa jadi motornya nanti mati kan gitu. Itu saya paling nggak suka tuh kalau jalur-jalur lumpur kayak gini. Kalau teman-teman sendiri gimana, suka nggak ketemu jalur lumpur kayak gini? Kasih pendapatnya ya. Lewat contoh kayak ya iya. Dari apa yang sudah saya sampaikan di awal tadi tentang melewati tanjakan licin dan panjang seperti itu, harus kalau motor standar harus oper gigi dari 2 ke 1. Kira-kira
Teman-teman sepakat nggak? Teman-teman barangkali ada yang saat ini juga mengalami hal yang sama kayak saya, kesulitan dengan tanjakan karena motornya yang masih standar, jadi harus oper gigi gitu. Kalau teman-teman gimana, sepakat nggak? Kira-kira masuk nggak apa yang saya uraikan tadi? Kasih komennya ya, yang masih pakai motor standar ataupun motor lok yang berapan, boleh juga komen gimana menurut teman-teman semua. Kalau saya, kalau tadi tanjakan seperti itu, kalau motor lokal bore up, saya pasti pakai gigi 2. Kalau bore upnya sudah bore up yang jahat banget gitu, pakai gigi 3. Kalau pakai build up, saya pakai YZ 250X, pasti saya pakai gigi 3 tanjakan kayak tadi. Nah, contohnya di sini ini pun saya harus dari 2 harus oper 1 karena tenaganya nggak ada motornya. Jadi pada kesimpulannya adalah bukan pada what you ride atau apa yang kamu kendarai, tapi lebih ke how you riding. Jadi bagaimana kalian berkendara. Jadi motor apapun itu masih oke, tapi gimana cara kalian berkendara itu yang paling menentukan. Jadi buat teman-teman yang masih pakai motor standaran, motor lokal standaran, entah itu motor PB ataupun motor sport lokal standaran, mesin standar, jangan minder, karena semuanya itu tergantung dari bagaimana cara kita berkendara. Motor boleh bore up, boleh build up, tapi kalau cara berkendara kita itu nggak bagus, hasilnya juga nggak maksimal. Tapi semisal motor kita itu masih standaran, motor lokal standaran, kalau kita itu upgrade skill kita, itu hasilnya juga bisa lebih maksimal. Bodinya tarik. Tarik ya.
Ulah. Cepetan. Ya. Udah dah. Woi. Langil ya. Burine tarik rene ya? Burine tarik rene kan aku bisa mudun rono. Iya, burine tarik rono. Mundur. Alah. Wis kadung mudun. Lah ngene iki wae kan. Sul. Sul. Wala. Ya. Mas jalurnya teng pundi Mas? Oh enggak?